Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Vita Fitisia, SESPDMM, selaku dosen mata kuliah pengambilan keputusan. Izinkan saya Nikita Angelika, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan pada PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang identitas perusahaannya. Nama perusahaan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, tanggal pendirian 5 November 1983, bidang usaha, bidang pembangunan, jasa, dan perdagangan, terutama meliputi bidang perhotelan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen. Lalu alamatnya berada di The Plaza Office Tower, lantai 10 Jalan MH Tamrin, Kafling 28 sampai 30, Jakarta 10350. Perseroan ini tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan. Nomor telepon 021-2992-0000 dan faksimilenya 021-2992-1111. Websitenya www.plazaindonesiarealty.com, emailnya korsek@plazaindonesia.com, kode sahamnya PLIN, modal dasarnya sebesar 1 triliun rupiah, dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 710 miliar rupiah. Terakhir jumlah saham diterbitkan sebesar 3 miliar 550 juta. Selanjutnya ada akte pendirian dan anggaran dasar PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Akte pendirian nomor 40 tanggal 5 November 1983 dibuat di hadapan Winanto Wiryo Martani SH, notaris di Jakarta, dan anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan akte nomor 44 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Purbaningsih Adiwarsito SH, notaris di Jakarta, serta anggaran dasar terakhir yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan akte nomor 34 tanggal 30 April 2015 yang dibuat di hadapan Insinyur Nanet Cahyani Handari Adiwarsito SH, notaris di Jakarta, yang terakhir diubah melalui akte pernyataan keputusan rapat nomor 30 tanggal 20 Juni 2019. Selanjutnya di sini saya juga ingin menjelaskan tentang visi dan misi pada PT Plaza Indonesia. Yang pertama, ada visi menjadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia yang memberikan keuntungan maksimum kepada para pemegang saham dan stakeholders, yaitu para penyewa, para pengunjung, para karyawan, para rekanan, serta pemerintah dan masyarakat. Lalu ada misinya yang pertama, menjadi unggulan di bidang pengembangan dan pengelola properti khususnya hotel, pusat perbelanjaan, apartemen, dan gedung perkantoran dengan membangun properti berikut fasilitas-fasilitasnya dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kedua, menciptakan sinergi yang maksimum di antara sektor bisnis perseroan. Dan yang ketiga, membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan sosial ekonomi negara. Dan yang keempat, mempromosikan Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibu kota negara. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan lazim diterbitkan secara periodik, bisa tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, bahkan bisa harian. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pentingnya laporan keuangan untuk mengambil keputusan perusahaan.
Laporan keuangan perusahaan memiliki peranan penting untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan. Melalui laporan ini, kita bisa mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, dalam finance dan accounting, terdapat beberapa data yang ada pada laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan lain terkait laporan keuangan. Data tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk sebagai acuan dalam mengambil kebijakan perusahaan, serta membangun ekosistem untuk pertumbuhan perusahaan. Karena bagaimanapun kinerja keuangan yang baik dapat mencegah fraud pada perusahaan serta menjadi salah satu penentu kesuksesan perusahaan dalam meraih keuntungan. Berikut adalah contoh laporan keuangan pada PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Yang pertama, di sini saya ingin memberikan contoh tentang laporan keuangan berupa neraca. Neraca ini terdiri dari beberapa laporan, seperti pada contoh di gambar ini ada aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu, di dalam neraca ini terdapat liabilitas dan ekuitas. Di sini juga terdapat contoh laporan laba rugi pada PT Plaza Indonesia Realty Tbk, di mana di contoh ini dijelaskan tentang laba bruto pada sebuah perusahaan dan ditunjukkan apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Namun dilihat di sini bahwa perusahaan PT Plaza Indonesia Realty Tbk mengalami laba. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas. Dan juga ada laporan arus kas. Lalu saya yang terakhir ini ingin menjelaskan tentang analisis SWOT pada perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk. Yang pertama ada strength. Kekuatan pada PT Plaza Indonesia Realty Tbk ini yang pertama ada lokasi yang strategis dan terdiri dari beberapa jenis bisnis. Lalu pusat perbelanjaan Plaza Indonesia memiliki keunggulan eksklusif bagi para penyewa utamanya, lalu megahnya gedung yang disewakan, serta pengunjung yang berkelas dan lokasi yang strategis. Lalu Grand Hyatt Jakarta mengusung fasilitas bisnis dan rekreasi yang istimewa, akomodasi dan restoran mewah, serta keramah tamahan pelayanannya. Dan yang terakhir ada kekuatan tentang Entertainment X Center, menyajikan standar baru pusat hiburan di Indonesia dengan mengusung konsep premium. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan pada PT Plaza Indonesia. Yang pertama, menetapkan tarif sewa atau harga sewa per meter persegi yang cukup mahal, jauh di atas rata-rata sewa industri. Pengunjung lebih banyak kelas atas dan berusia dewasa sehingga tidak bisa mendapatkan segmen pengunjung yang lebih luas. Lalu member hanya mengandalkan Entertainment X Center untuk bersaing di kalangan kelas menengah atas, menetapkan jumlah deposit yang cukup besar, dan mengenakan tarif sewa dalam USD. Selanjutnya ada opportunity atau peluang pada PT Plaza Indonesia. Yang pertama, sektor retail di Jakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kedua, pola belanja konsumen yang meningkat seiring meningkatnya populasi penduduk Indonesia. Ketiga, konsep mall yang unik, desain mall yang sesuai dengan konsep mall, serta lokasi dan akses yang strategik menjadi faktor utama kesuksesan. Keempat, banyaknya penyewa dari merek lini pertama yang masuk ke dalam pasar Indonesia. Dan yang terakhir, potensi pertumbuhan yang tinggi dari industri sektor retail. Lalu ada threats atau ancaman pada PT Plaza Indonesia. Yang pertama, ada pasokan retail yang dikuasai oleh pesaing, banyaknya pesaing yang masuk dalam industri retail.
Kedua, adanya gangguan keamanan sangat mempengaruhi dunia pariwisata yang akan mengurangi jumlah kunjungan ke Indonesia. Ketiga, pesaing yaitu Plaza Senayan berusaha mencakup seluruh segmen pasar mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Dan yang terakhir, Grand Indonesia menawarkan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan kepada para penyewa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.